Once the most holy shrine of Abraham, the Kaaba had now become a house of idolatry, boasting no fewer than 360 different gods. Mecca in 610 AD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enggi Faridi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi agama dan ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Teknologi Informatika kelas C. Baik, langsung saja lanjut ke pembahasan. Untuk yang pertama itu gambaran umum masyarakat Arab bertempat tinggal dan mendiami di semenanjung Arabia yang terletak di Asia Barat Daya, dan sebagian wilayahnya ditutupi oleh padang pasir. Masyarakat Arab sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Badui dan Hadar. Klasifikasi ini berlaku bagi Arab Utara dan Arab Selatan, di mana kelompok tersebut ada yang hidup di perkotaan dan perkampungan. Untuk kondisi agama di Arab sebelum Islam datang, masyarakat Arab sebelum Islam datang memiliki keyakinan animisme, yaitu sebuah paham yang beranggapan bahwa setiap benda mempunyai roh, dan roh tersebut memiliki kekuatan gaib yang disebut makna, dan dikenal sebagai kaum Watsani yang menganggap Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung sesembahan. Namun jauh sebelum itu, masyarakat Arab juga menganut berbagai agama dan kepercayaan yang bermacam-macam, dan Jazirah Arab telah dihuni berbagai ideologi dan keyakinan. Adapun agama-agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah, yang pertama ada agama Yahudi. Agama ini dianut orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab, daerah Madinah, Khaybar, Fat, Wadi Al-Qura, dan Taima menjadi pusat penyebaran pemeluknya. Yaman juga dimasuki ajaran agama Yahudi ini. Bahkan Raja Zunawas Al-Himyari juga memeluknya. Dia meminta agar penduduk Najran agar masuk agama Yahudi mengikuti dirinya. Kalau mereka tidak mau, mereka akan dibunuh, dan digalilah sebuah parit dan dipasang api di dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parit itu, dan masyarakat atau warga yang tidak meninggal akan dibunuh dengan pedang atau dibuat dengan cacat. Yang kedua ada agama Kristen. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Ghazaniyah dan Al-Munadirah. Ada beberapa gereja besar yang terkenal, misalnya gereja Hindun Al-Aqdam, Al-Laj, dan Haroh Maryam. Demikian juga masuk di selatan Jazirah Arab berdiri gereja Zufar. Ada yang dianut dan Najran. Adapun di kalangan suku Quraisy yang menganut agama Nasrani adalah Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Imri Il-Qosi dan Tamim, Bani Taghlib dari kabilah Robi'ah, dan sebagian kabilah Quda'ah. Yang ketiga ada kepercayaan Majusi. Sebagian sekte Majusi masuk ke Jazirah Arab di Bani Tamim, di antaranya Zarahan Hajib bin Zarah. Demikian juga Al-Aqra' bin Habis dan Abu Sud atau kakek Waqi bin Hisan, termasuk yang menganut ajaran Majusi ini. Agama ini juga masuk ke daerah Hajar di Bahrain. Keempat ada kepercayaan paganisme, yaitu kepercayaan dengan menyembah ratusan patung berhala yang bermacam-macam bentuknya di sekitar Ka'bah, menyembah bintang-bintang dan matahari yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Penyembahan bintang-bintang juga muncul di Jazirah Arab, khususnya di Haran, Bahrain, dan di Makkah. Mayoritas Bani Lahm, Huzu'ah, dan Quraisy. Sedangkan penyembahan matahari ada pada negeri Yaman. Penyembahan tersebut dapat mendekatkan mereka pada Tuhan sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Agama pagan sudah ada sejak masa sebelum Ibrahim. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala-hala itu. Ada Sanam, Watan, Nusub, Hubal. Dan maaf karena saya lupa mencantumkan materi di video. Yang terakhir ada kepercayaan Al-Hunafa, yaitu meskipun pada waktu hegemoni paganisme di masyarakat Arab demikian kuat, tetapi masih ada beberapa orang
yang dikenal sebagai Al-Hanafiyun. Mereka tetap berada dalam agama yang hanif, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, serta menunggu kedatangan Nabi. Salah satu corak beragama yang ada sebelum Islam datang selain tiga agama di atas adalah Hanafiyah, yaitu sekelompok yang mencari agama-agama Ibrahim yang murni, tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembahan berhala-hala, juga tidak menganut agama Yahudi ataupun Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanafiyah sebagai aktualisasi dari milah Ibrahim. Gerakan ini menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab, khususnya di tiga wilayah, Hijaz, Yatrib, Taif, dan Mekah. Tradisi-tradisi warisan mereka yang kemudian diadopsi Islam adalah penolakan untuk menyembah berhala, keengganan untuk berpartisipasi dalam perayaan-perayaan untuk menghormati berhala, pengharaman binatang sembelihan yang dikorbankan untuk berhala-berhala, dan penolakan untuk memakan dagingnya. Pengharaman riba, pengharaman meminum arak, dan penerapan vonis hukuman bagi peminumnya. Pengharaman zina dan penerapan vonis hukuman bagi pelakunya berdiam diri di Gua Hira sebagai ritual ibadah di bulan Ramadan, dan memperbanyak kebajikan dan menjamu orang miskin sepanjang bulan Ramadan. Pemotongan tangan pelaku pencurian, pengharaman memakan bangkai darah dan daging babi, dan larangan mengubur hidup anak perempuan. Salah satu berhala paling mulia di seluruh kaum Quraisy, bahkan seluruh kabilah di masyarakat Arab, yaitu berhala Hubal. Berwujud sebuah berhala besar yang terbuat dari aki berwarna merah, berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Karena berhala ini derajatnya paling tinggi di antara berhala-berhala lainnya. Sebelum Islam datang di kota Arab, pada masa itu juga dapat dikatakan sebagai masa jahiliyah, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan masa kebodohan. Hal tersebut ditimbulkan karena masyarakat Arab pada masa itu tidak mempunyai nabi dan tidak memiliki sistem pemerintahan yang ideal dan mengindahkan nilai-nilai moral. Zaman jahiliyah sendiri dibagi menjadi dua masa, yaitu jahiliyah pertama pada masa zaman sebelum sejarah sampai abad Masehi, dan yang kedua dari abad 5 Miladiah sampai lahirnya Islam. Pada zaman kedua ini tidaklah benar dikatakan masa bodoh, karena pada masa itu juga orang-orang Arab juga mempunyai sisi positif. Di antaranya mereka pintar membuat syair, pemberani, setia terhadap suku, ramah tamah, cinta kebebasan, dan masih banyak lagi. Hanya saja mereka membangkang kepada kebenaran dan sering melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mabuk, berzina, membunuh, menyembah berhala, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Untuk kondisi ekonomi pada masa sebelum Islam datang, terkait oleh keadaan geografis alam yang tandus dan gersang, pada umumnya kehidupan orang-orang Arab sebelum Islam datang, mereka bersembur dari kegiatan perdagangan dan peternakan. Di samping itu, penduduk yang tinggal di pedesaan umumnya hidup dengan ternak kambing, biri-biri, dan unta. Ternak ini sekaligus merupakan bahan makanan bagi mereka. Hewan ternak ini mereka gembalakan dengan jumlahnya amat sedikit dan terbatas di Jazirah Arab. Oleh karena itu, kehidupan para peternak selalu berpindah-pindah atau nomaden sesuai dengan lahan tempat mereka. Perselisihan atau peperangan antar suku dengan yang lain disebabkan ternak. Mereka saling memperebutkan lahan yang memiliki padang rumput dan air demi mempertahankan kehidupan. Sekian video tugas mata kuliah Teknologi Informatika kelas C dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.